Selamat pagi. Di sini untuk pertama kalinya kita akan belajar eksponen dan logaritma pada bab 1 untuk kelas 10 semua jurusan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang eksponen. Capaian pembelajaran yang akan kita capai karena di akhir fase peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma serta menggunakan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Tujuan pembelajarannya dapat kalian baca sendiri di modul ajar pada e-belajar juga sudah saya sampaikan. Kemudian untuk profil pelajar Pancasilanya nanti kalian diharapkan dapat bernalar kritis, kemudian bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Nih untuk peta konsepnya dapat kalian simak. Kita akan mempelajari tentang eksponen, kemudian logaritma. Pada komponen eksponen ini nanti ada definisi eksponen, sifat-sifat eksponen, fungsi eksponen, kemudian bentuk akar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas atau membahas tentang eksponen dan bentuk akar. Tapi untuk kali ini kita pelajari terlebih dahulu tentang eksponensial atau bilangan berpangkat. Kemudian kalian dapat melihat kasus ini di tahun 2020 ya, tepatnya di bulan Maret, kita mengalami yang namanya wabah atau penyakit, yaitu adanya virus COVID-19 yang dapat menyebar di hampir semua negara di dunia. Dan di Indonesia adalah salah satu negara yang juga terkena wabah tersebut. Nah, dari virus tersebut itu mengalami penularan yang sangat pesat. Nah, dapat kalian simak di sini. Yang tadinya virus itu hanya satu, kemudian dia itu akan membelah menjadi dua. Nah, dari dua ini dia akan membelah lagi, yang satu ini membelah menjadi dua, yang satu ini juga membelah menjadi dua. Maka virus itu akan semakin beranak pinak ya istilahnya ya, semakin banyak sekali. Nah, jadi ini kasus yang nyata dan dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita nanti, yaitu eksponensial atau bilangan berpangkat. Nih, dapat kalian lihat kalau pada fase penularan yang pertama itu dapat menularkan 2 orang yang tertular. Nah, kalau fase kedua itu dapat menularkan 4 orang. Fase ketiga dapat menularkan 8 orang. Begitu seterusnya sampai ke fase yang tanpa batas. Karena di Indonesia penduduknya sangat banyak sekali, maka itu dapat menular ke banyak sekali orang. Nah, untuk berpikir kritisnya, jika terdapat 250 orang di wilayah tersebut, berapa fase penularan yang terjadi sehingga 250 orang tersebut akan tertular virus? Nah, ini yang akan menjadi catatan kita sebelum kita mempelajari ke eksponen. Nah, ini untuk definisi dari eksponen. Kalian dapat melihat di situ untuk definisi eksponen. Eksponensial, misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N adalah hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Nih, kalian dapat lihat kalau dituliskan seperti ini, A pangkat N itu artinya A dikali A sebanyak N faktor. Di mana A itu basis bilangan pokoknya, ini A ini bilangan pokok, misalkan angka 2 atau 6 seperti itu. Kemudian N itu adalah pangkatnya, ini pangkatnya. Nah, pangkat bulat positif dan 0 jika A dan B bilangan real, M dan N bilangan positif, maka akan berlaku seperti ini. Nah, kalian dapat lihat ini, A pangkat M dikali A pangkat N, ini perkalian, maka pangkatnya kita tambah. Berarti A pangkat M dikali A pangkat N, maka menjadi A pangkat M plus N. Kemudian sifat yang kedua, jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, ini pembagian, maka pangkatnya kita kurang.
Kemudian jika ada A pangkat M dipangkatkan N, maka A pangkat M dikali N. Ini menjadi perkalian. Pangkat itu menjadi perkalian. Sifat selanjutnya dapat dilihat A kali B dipangkatkan M. Berarti A pangkat M ini kita jabarkan A pangkat M kemudian B pangkat M juga. Jika ada bentuk A per B dipangkatkan M, ini juga dijabarkan A-nya sendiri, A pangkat M sendiri, B pangkat M sendiri. Ini sifat yang paling unik. A pangkat 0 sama dengan 1 ya. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah. Kemudian untuk pangkat bulat negatif. Ini pangkat bulat negatif. Untuk A bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0 dan M bilangan bulat positif, maka dapat didefinisikan A pangkat negatif N itu menjadi 1 per A dipangkatkan M. Jadi pangkat yang tadinya negatif ini bisa menjadi positif asalkan bilangan pokoknya kita jadikan pecahan. Ini jadi pecahan. Bisa juga karena tadi ada sifat yang mengatakan 1 pangkat M, A pangkat M, berarti dapat kita buat menjadi 1 per A pangkat M. Nah, seperti ini. Kemudian sifat selanjutnya ada pangkat pecahan. Jika A bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0 dan M, N, P, dan Q adalah bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat 1 per M itu adalah P, maka ini P pangkat M itu sama dengan A. Ini sifat. Jadi kalian nanti kalau menemukan sifat seperti ini, menemukan soal seperti ini bisa menggunakan sifat yang ini, pecahan ya. Kemudian jika ada A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q, di sini bilangan pokoknya sama-sama A, kemudian pangkatnya ini bisa kita jumlah karena di sini tandanya perkalian. Kalau perkalian berarti ditambah. Berarti M per N ditambah P per Q. Nah, ini juga sama sifatnya, A pangkat M per N dikali A pangkat P per N. Karena di sini penyebutnya sama-sama N, berarti ditulis satu kali. A pangkat M plus N per N. Tuh. Kemudian sifat selanjutnya A pangkat M per N itu dapat dibentuk menjadi pecahan A pangkat 1 per N dipangkatkan M. Tuh, seperti itu. Ini untuk contoh-contohnya. Kita bisa lihat ya. Coba kita lihat untuk contohnya. Kita pakai warna pink kali ya. Nah, di sini sederhanakan bentuk eksponen 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini sudah ada penyelesaiannya. Kalau per kalian itu pangkatnya ditambah, berarti ini 5 ditambah dengan 3 nih. Kemudian yang bawah 2 pangkat 2. Nah, ini kan 5 tambah 3 kan 8 toh. 8 dibagi 2. Ini kan pembagian 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2. Pembagian berarti dikurangi. Berarti 8 dikurangi 2 yaitu 2 pangkat 6. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 2, yaitu sederhanakan bentuk eksponen berikut. X pangkat 1 per 3 dikali dipangkatkan 2 dikali X pangkat 4 per 3 sama dengan. Nah, jika ada soal seperti itu, berarti langkah apa yang akan kita lakukan? Di sini kan X pangkat 1 per 3 dipangkatkan 2. Kalau ada pangkat berarti kita kalikan, berarti 1 per 3 dikali 2, berarti X pangkat 1 per 3 dikali 2 itu adalah X pangkat 2 per 3, 1 dikali 2 itu 2, pernya tetap 3, kemudian dikali X pangkat 4 per 3. Nah, karena di sini ada X pangkat 2 per 3 dan X pangkat 4 per 3 sudah sama, bilangan pokoknya adalah X, pangkatnya
kita tambah, kita jumlahkan karena di sini perkalian. Berarti 2 ditambah 4 per 3. 2 ditambah 4 itu 6 per 3. Berarti X pangkat 2. Seperti itu. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 3. Tentukan nilai dari bentuk perpangkatan berikut. 24X pangkat 3Y pangkat 2 per 5Z pangkat 2 dibagi 8X pangkat 2Y pangkat 3 per 15Z pangkat 4. Kalian pasti pernah mendapatkan soal, menjumpai soal yang seperti ini, tapi lebih sederhana mungkin. Kalau ada bentuk pecahan, kemudian di sini pembagian, maka yang belakang ini kita balik, tapi di sini simbolnya menjadi perkalian. Oke. Kita lihat di sini 24X pangkat 3 Y pangkat 2 per 5Z pangkat 2 dibagi 8X pangkat 2 Y pangkat 3 per 15Z pangkat 4 sama dengan, nah di sini 24-nya itu kita pecah menjadi 8 dikali 3. Kemudian pembagian menjadi perkalian, kita balik 15Z pangkat 4 ini menjadi di atas. Kita sekalian pecahkan, di sini 3 dikali 5 kan 15. Kemudian yang bawah 8X pangkat 2 Y pangkat 3, 8X pangkat 2 Y pangkat 3. Nah, kemudian setelah itu kita ambil untuk pennya. Ini pennya. Ya, kita klik, kita ambil warna. Oh, belum bisa digunakan. Oke. Oke, ini besar ya ini ya. Kecil aja. Nah, berarti ini kita bisa coret-coret. 8 kita bagi, 8 kita bagi dengan 8. Nih. Kemudian 5 kita bagi dengan 5. Kemudian ini X pangkat 3, di sini X pangkat 2, berarti ini masih X pangkat 1. Y pangkat 2, ini Y-nya tinggal 1, berarti kan 3 dikurangi 2, 1 kan. Z-nya pangkat 4, ini 2, ini habis, ini tinggal 2, sehingga tinggal 3, kemudian 3 lagi, ini tadi X, kemudian Z pangkat 2. Nah, per ini udah habis, tinggal Y pangkat 1, sehingga 3 kali 3 itu 9, X Y pangkat 2 per Z. Nah, seperti itu jawabannya. 3-nya dikalikan dengan negatif 2. Kemudian untuk yang C, ini negatif 2 pangkatnya dipangkatkan, berarti dikali dengan negatif 2. Kemudian yang bawah juga sama, BC pangkat 3 dipangkatkan negatif 3 dipangkatkan negatif 1, itu artinya BC pangkat 3. Nah, ini negatif 3 dikali negatif 1, berarti nanti hasilnya 3. Kemudian 3 pangkat 3. Nah, ini 2 pangkat negatif 2, ini B-nya 3 pangkat negatif 6 ya, negatif 6. Kemudian C-nya negatif 2 dikali negatif 2, 4. Berarti 2 pangkat negatif 2, B pangkat negatif 6, C pangkat 4 dibagi BC pangkat 3 dipangkatkan 3. Berarti di sini 2 pangkat negatif 2, B-nya pangkat negatif 6, C-nya pangkat 4 dibagi, ini dijabarkan. B-nya itu menjadi dipangkatkan 3, C-nya berarti 3 dikali 3, 9. Nah, kemudian pada soal ini kita bawa semuanya pada penyebut itu yang bawah. Berarti 2 pangkat negatif 2, B pangkat negatif 6, C pangkat 4 ini kita pindah ke pecahan. Berarti 1 per, nah ini 2-nya pangkatnya 2. Di sini tadi negatif 2 karena di atas, karena dia menjadi 1/4, berarti pangkatnya menjadi positif. 2 pangkat 2, kemudian B-nya pangkat 6, ini kan negatif 6. Menjadi 6, C-nya tadi kan 4 menjadi negatif 4, kemudian dikalikan dengan yang bawah ini, B pangkat 3, C pangkat 6, C pangkat 3 kali 3, 9.
berarti sama dengan 1 per. Nah, ini 2 pangkat 2 itu 4. B pangkat 6 dikali B pangkat 3. Pangkatnya 6 ditambah 3, berarti 9. Kemudian C-nya negatif 4. Di sini 9. Negatif 4 dikali 9. Berarti kan kalau pangkat ditambah, berarti negatif 4 ditambah 9, berarti 5. Maka hasilnya 1 per 4B pangkat 9 C pangkat 5. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian ini ada sedikit tentang persamaan eksponensial. Secara umum persamaan pangkat atau eksponensial itu dapat diselesaikan sebagai berikut. Jika ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, ini bilangan pokoknya sama-sama A, maka artinya fx sama dengan gx. Pangkatnya itu kita sama dengan kan. Namanya juga persamaan ya. Kemudian bagaimana jika bilangan pokok di kedua ruas tidak sama? Jika demikian, maka nilai yang memenuhi adalah kedua ruas harus sama dengan 1. Untuk itu, pangkat kedua ruas harus sama dengan 0. Seperti ini maksudnya. Jika ada A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, nah ini kan bilangan pangkatnya di sini A, di sini B. Beda kan? Maka artinya itu fx ini sama dengan 0, kemudian gx juga sama dengan 0. Seperti itu. Ini contohnya kita bisa lihat. Ya, saya kerjakan lagi gimana ini? Biar nanti kalian bisa tahu. Nah, kita pakai warna hijau ya. Nah, 27 pangkat 3x sama dengan 3 pangkat 18. Nah, 27 itu kan artinya 3 dipangkatkan 3, kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 3x maksud saya, 3x. Nah, sama dengan 3 pangkat 18. Nah, ini kan 3. 3 dikali 3 itu berapa? 9x sama dengan 3 pangkat 18. Karena di sini bilangan pokoknya sudah sama-sama 3, artinya fx sama dengan gx. Nah, dengan sifat yang tadi loh. Maka di sini 9x sama dengan 18. Sehingga kita bisa mencari nilai x. X sama dengan 18 kita bagi dengan 9. Maka x sama dengan 2. Seperti itu. Mudah ya? Oke, next. Kita matikan dulu. Kita hapus. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Tentukan nilai M dan N yang memenuhi 3 pangkat 2M dikali 8 pangkat 3N min 1 dibagi 27 pangkat 2M sama dengan 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ini kita menggunakan cara 1 atau cara 2. Cara 1 aja ya, ada 2 cara ini, tapi kita menggunakan cara 1 aja. Cara 1, 3 pangkat 2M dikali 8 pangkat 3N dikurangi 1 dibagi 27 pangkat 2M itu dapat kita buat menjadi, ini 3 pangkat 2M tetap, kemudian 8 ini kita sederhanakan atau kita bawa ke bilangan berpangkat, maka menjadi 2 pangkat 3 nih. Kemudian pangkatnya masih sama 3N min 1. Yang bawah kita bawa, karena di sini 27 itu kita bawa ke bentuk 3 pangkat 3. Pokoknya semua pecahan atau eksponen itu membawa bentuk yang tadinya itu bilangan besar menjadi bilangan berpangkat. Nah, ini berarti kalau 27 menjadi 3 pangkat 3, kemudian dipangkatkan 2M. Nah, setelah ini 3 pangkat 2M dikali, lah ini kita jabarkan karena perkalian, perpangkatan itu kita kali, berarti 2, ini 3 dikali 3, 9N, 3 dikali negatif 1, negatif 3, dibagi dengan 3 pangkat 3, dipangkatkan 2M, berarti pangkatnya dikali, 3 kali 2, 6M. Kemudian yang atas dengan yang bawah itu
dapat kita lihat apakah bilangan pokoknya ada yang sama. Oh, di sini 3, di sini juga 3. Maka bisa kita buat seperti ini. 3 pangkat 2M, karena ini pembagian berarti dikurangi pangkatnya. 3, 2 pangkat 2M dikurangi 6M. Kemudian dikalikan 2 pangkat 9N dikurangi 3. Karena di sini itu 2M dikurangi 6M, maka hasilnya berapa ini? 2 dikurangi 6, negatif 4. Maka 3 pangkat negatif 4M dikali 2 pangkat 9N dikurangi 3. Seperti ini. Nah, tadi pada soal tadi kita tahu kalau sama dengan atau persamaannya itu 3 pangkat 2 dan dikali 2 pangkat 3. Berarti kita bawa ke sini. Tadi hasil akhirnya ini 3 pangkat negatif 4